Dan karena kita tidak siap akan hal ini. Ya. Yang lu bilang memang benar, Jack. Oke lah, mulai sekarang, gua mau lo kembali memimpin gerakan ini, Jack. Dan buatlah situasi kita selalu siap dalam keadaan apapun. Untuk Yoda dan juga Laksana, program kembali aset-aset kita yang hilang. Bila perlu, ambil dan culik lagi para penduduk di bagian dalam kota Lembak Sur. Buat dia menjadi bagian dari kita. Dan gua minta tingkatkan semua kemampuan dari prajurit kita yang sudah kalian program. Baik, siap bos. Oke bos, segera kita lakuin. Dengar semuanya, ancaman sudah semakin besar untuk kita. Dan harusnya kita juga harus bersiap dan mulai mengambil alih banyak kota untuk kita jadikan aset berharga di mana-mana. Mulai sekarang, kita harus membuat satu negara dalam satu dunia, tentunya dengan satu kekuasaan. Lakuin yang terbaik. Bagaimana kalau kekalahan di laboratorium ternyata bukan akhir dari rencana organisasi Peti Mati, melainkan alasan bagi mereka untuk memulai penculikan terbesar di kota Lembak Sur? Dan bagaimana jika Jack yang baru saja dipercaya kembali menjadi pemimpin, sebenarnya sedang berdiri di antara dua pilihan paling berbahaya dalam hidupnya? Menyelamatkan murid-muridnya, atau mempertahankan penyamarannya di dalam organisasi. Kalau Jack melakukan satu kesalahan saja, bukan hanya identitasnya yang akan terbongkar. Seluruh penduduk kota Lembak Sur bisa berubah menjadi pasukan baru organisasi Peti Mati. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua. Hari ini kita akan membahas prediksi seporsi kekalahan part 3. Dan menurut gua, episode berikutnya bakal menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar. Karena setelah gagal mendapatkan Epin dan kehilangan laboratorium, organisasi Peti Mati akhirnya tidak lagi hanya mengincar beberapa orang. Mereka sekarang ingin menguasai seluruh kota. Sebelum masuk ke prediksi, kita bahas sedikit kejadian penting di part 2. Setelah berhasil keluar dari laboratorium, rombongan Epin akhirnya sampai di posko keselamatan yang berada di belakang kota Lembak Sur. Awalnya Beck, Arto, dan beberapa orang lain merasa curiga kepada orang-orang yang menyambut mereka. Mereka takut tempat itu hanyalah perangkap dari organisasi Peti Mati. Namun akhirnya terungkap bahwa posko tersebut memang sudah dipersiapkan atas permintaan Jack. Jack ternyata sudah memprediksi bahwa pertempuran besar akan terjadi. Karena itu, dia meminta salah satu kenalannya menyediakan tempat aman sekaligus pertolongan pertama bagi para korban. Hal ini kembali memperkuat dugaan bahwa Jack sebenarnya tidak sepenuhnya berpihak kepada organisasi Peti Mati. Walaupun di mata organisasi dia masih dianggap sebagai anggota penting, tindakannya justru terus membantu murid-muridnya. Sementara itu, kondisi Epin menjadi perhatian utama. Tubuhnya penuh luka. Dia belum sadarkan diri. Dan tidak ada yang tahu apakah mata hitam masih berada dalam kendalinya atau justru sedang menunggu kesempatan untuk bangkit lagi. Di sisi lain, organisasi Peti Mati mulai melakukan evaluasi besar-besaran. Bos mereka akhirnya mengetahui keberadaan keturunan mata hitam. Dia juga menyadari bahwa Baron telah kembali terlibat dalam perang ini. Peter dianggap gagal. Sedangkan Jack justru kembali dipercaya untuk memimpin gerakan organisasi. Namun keputusan paling mengerikan muncul di akhir episode. Bos memerintahkan Yoda dan Laksana untuk menculik penduduk kota Lembak Sur, mengubah mereka menjadi pasukan baru, dan mulai mengambil alih kota-kota lain. Tujuan mereka bukan lagi sekadar menang dalam satu pertempuran. Mereka ingin menciptakan satu negara dan satu dunia di bawah satu kekuasaan. Nah, dari sinilah prediksi part 3 dimulai. Menurut gua, part 3 akan dibuka dari suasana posko yang terlihat tenang. Para korban mulai mendapatkan pengobatan. Sebagian dari mereka sudah mulai sadar. Sedangkan Epin masih terbaring di dalam tenda dalam kondisi kritis.
Arto akan terus duduk di samping Epin. Dia tidak berani meninggalkan sahabatnya walaupun hanya sebentar. Karena setelah melihat sendiri bagaimana mata hitam mengambil alih tubuh Epin, Arto sadar bahwa luka yang dialami Epin bukan hanya luka fisik. Ada sesuatu di dalam tubuhnya yang terus berkembang. Tidak lama kemudian, tenaga medis mulai memeriksa kondisi Epin. Awalnya mereka mengira Epin hanya kelelahan dan mengalami luka akibat pertarungan. Namun setelah diperiksa, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Denyut jantung Epin berubah-ubah secara tidak normal. Kadang sangat lemah. Lalu tiba-tiba menjadi sangat cepat. Suhu tubuhnya juga naik dan turun tanpa alasan yang jelas. Yang lebih mengerikan, luka lebam di tubuhnya mulai membentuk pola hitam seperti akar. Pola itu bergerak perlahan dari sekitar mata menuju leher dan dadanya. Dokter yang memeriksa Epin langsung meminta semua orang mundur. Dia tidak pernah melihat kondisi seperti itu sebelumnya. Menurut prediksi gua, Alex dan Nico akan segera masuk ke tenda setelah mendengar laporan tersebut. Alex akan langsung memahami bahwa mata hitam belum benar-benar berhenti. Obat bius hanya membuat tubuh Epin tertidur. Namun kekuatan di dalam dirinya masih aktif. Bahkan mungkin sekarang mata hitam sedang berusaha memperbaiki tubuh Epin agar bisa mengambil alihnya lagi. Alex kemudian akan meminta semua orang menjaga jarak. Tetapi Arto menolak pergi. Arto mengatakan bahwa jika Epin sadar dalam keadaan sendirian, sahabatnya akan merasa semua orang telah meninggalkannya. Momen ini akan kembali memperlihatkan kesetiaan Arto. Dia tahu dirinya tidak cukup kuat untuk melawan mata hitam. Tetapi dia tetap memilih berada di samping Epin. Di sisi lain, Nico mulai memikirkan langkah berikutnya. Dia sadar posko itu tidak bisa menjadi tempat persembunyian dalam waktu lama. Organisasi peti mati pasti akan mencari mereka. Apalagi sekarang bos organisasi sudah mengetahui bahwa Epin adalah keturunan mata hitam. Mau tidak mau, mereka harus memindahkan seluruh rombongan ke tempat yang lebih jauh. Namun masalahnya, beberapa korban masih terlalu lemah untuk berjalan. Epin juga belum sadar. Sedangkan mereka tidak memiliki kendaraan yang cukup. Dari sinilah konflik baru mulai muncul. Orang yang menyediakan posko keselamatan akan mengatakan bahwa sebenarnya ada jalur lama menuju luar kota Lembak Sur. Jalur itu berada di bawah tanah dan dulu digunakan untuk mengangkut barang-barang ilegal. Tetapi jalur tersebut sudah lama ditutup. Tidak ada yang tahu apakah terowongan itu masih aman atau tidak. Alex kemungkinan akan memilih menggunakan jalur tersebut. Karena jika mereka keluar melalui jalan utama, organisasi peti mati akan dengan mudah menemukan mereka. Namun sebelum rombongan sempat dipindahkan, sebuah kejadian mengerikan mulai terjadi di bagian dalam kota Lembak Sur. Pasukan organisasi peti mati mulai bergerak. Mereka tidak datang dengan seragam. Tetapi Epin bukanlah monster. Yang membuat seseorang menjadi monster bukanlah kekuatannya, melainkan keputusan yang dia ambil. Kata-kata itu kemungkinan membuat Epin kembali tenang. Tetapi di tengah momen tersebut, Alex melihat sebuah tanda di sekitar mata Epin. Tanda itu berbeda dari sebelumnya. Menurut Alex, mata hitam mungkin sudah masuk ke tahap baru. Artinya, setiap kali kekuatan itu digunakan, Epin bisa kehilangan sebagian ingatannya. Kalau terus terjadi, suatu hari Epin mungkin benar-benar lupa siapa dirinya dan siapa teman-temannya. Sementara itu di markas organisasi peti mati, bos mulai menerima laporan bahwa penculikan penduduk berjalan lancar. Puluhan orang sudah dibawa menuju fasilitas baru. Laboratorium lama memang hancur.
Tetapi mereka ternyata masih memiliki markas lain di luar kota. Fasilitas itu jauh lebih besar, lebih modern, dan memiliki pasukan yang jauh lebih banyak. Kerugian di Lembak Sur ternyata hanya sebagian kecil dari kekuatan mereka. Bos kemudian mengumumkan tahap baru rencananya. Mereka akan membuat pasukan dalam jumlah besar. Bukan hanya puluhan, tetapi ribuan. Tujuannya adalah mengambil alih Lembak Sur terlebih dahulu, kemudian memperluas kekuasaan menuju kota-kota lain. Yang mengejut,